Terkait kegaduhan pembatalan haji, sudah bergabung bersama kami Ketua Komisi 8 DPR RI, Yandri Susanto. Selamat sore Pak Yandri. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yandri, kabarnya Anda menantang Rizal Ramli ataupun Rocky Gerung untuk debat terbuka. Apakah sudah direncanakan Pak? Kapan waktunya? Apakah sudah diinformasikan juga ke yang bersangkutan? Ya, sebenarnya itu niat saya itu untuk meluruskan, itu hanya beberapa namanya yang saya sebut gitu loh. Tapi kan banyak juga yang berkomentar masalah haji ini kan tidak sesuai dengan fakta. Sementara kita, terutama saya lah ya Ketua Komisi 8, dari awal itu sangat mau haji tetap ada. Kami sudah siang malam mempersiapkan. Tapi itulah faktanya kita tidak bisa mengirimkan karena sampai hari ini bukan hanya Indonesia, terhadap sebuah negara yang pernah mengirimkan calon jamaah haji, Saudi belum memberikan kuota. Ya, yang lebih parah lagi kita kan belum dibuka larangan terbang. Dari sisi waktu sudah nggak memungkinkan. Dan saya bukan pasang badan, Mbak Anissa sama Mas Davi. Saya ini kan Ketua Komisi 8 yang memang terlibat langsung gitu untuk mengawal persiapan haji. Dan saya secara moral, lahir batin kan harus menyampaikan informasi yang benar. Ya. Dan kalau dikaitkan dengan kasus bansos, pertama saya satu pun nggak kenal vendor, nggak pernah ketemu. Baik. Yang kedua kan yang dibilang di sidang itu kan cuma sama Pak Pepen itu membahas masalah pembatalan rapat dengar pendapat, membahas undang-undang nggak ada kaitan dengan bansos gitu loh. Jadi nggak mungkin lah saya barterkan ini dan harus pasang badan, nggak juga. Jadi saya pada posisi memang yang saya ketahui, saya wajib memberikan informasi yang benar. Dan saya mengajak kepada yang informasi menyesatkan, itu ayo, ini kan negara kita, jamaah calon haji kita, gitu kan. Saya sekali lagi tidak mau haji ini batal, tapi dari sisi teknis dan non teknis, sebagaimana kami bahas di Panja Haji di DPR bersama pemerintah, batas akhir kita bisa memberangkatkan itu kalau Saudi memberikan kuota tanggal 28 Mei. Itu pun dengan kuota terkecil, 1,8% kuota. Jadi menurut Anda komentar netizen yang menyambung-nyambungkan antara Anda memberikan klarifikasi terkait dengan dibatalkannya pemberangkatan haji Indonesia dengan kasus dana bansos itu cocok logi gitu, Pak Yandri? Malah terlintas itu masalah bansos, saya terlintas itu. Niat saya itu di mana-mana, di media TV, di online, di diskusi terbatas. Saya memang punya kewajiban karena saya Ketua Komisi 8, yang mitra saya itu Kementerian Agama, ada Direktorat Jenderal Haji, dan ada BPKH, Badan Pelaksana Keuangan Haji, yang kata Rocky Gerung sama Rizal Ramli kan karena nggak bisa berangkat karena ada hutang. Nah jadi gini Mbak Anissa sama Mas Davi, tahun 2019 itu terakhir kita dengan kuota 221.000. Jadi kalau ada hutang nggak mungkin bisa berangkat karena syarat untuk mendapatkan visa haji itu dari Duta Besar Saudi mesti sudah 100%. Tapi yang sempat Pak Yandri yang sempat ditegur oleh Duta Besar Arab Saudi, kenapa Indonesia mengumumkannya haji dibatalkan tahun ini, sementara dari Arab Saudi sendiri belum menginformasikan Indonesia dapat kuota atau tidak gitu. Betul. Kalau menurut saya sampaikan juga kemarin itu, surat Duta Besar itu justru nggak bermakna sama sekali, nggak ada nilainya menurut saya. Karena cuma menjelaskan belum memberikan kuota, kan sama yang saya sampaikan. Larangan terbang belum dibuka, sama yang saya sampaikan. Jadi kalau dia mengirim ke DPR bahwa kami sudah memberikan sekian-sekian, baru ada makna. Dan terbukti sampai hari ini, sudah persiapan kurang lebih 1 bulan sebelum ibadah haji, Saudi belum memberikan kepada negara manapun termasuk Indonesia. Oke, Pak Yandri ada juga isu yang beredar bahwa ini Indonesia karena uangnya diinvestasikan, nggak ada uang untuk memberangkatkan haji untuk jemaah, makanya karena uangnya ini buat bikin infrastruktur, diinvestasikan ke SBSN itu, Pak. Aku sudah paham. Pertama saya bantah tadi masalah hutang di Saudi ya, itu 0%, 0 rupiah, nggak mungkin. Karena kalau kita punya hutang, visa nggak akan keluar. Itu loh Mbak, itu syarat. Jadi alurnya itu begitu, kalau sudah dibuat kesepakatan kita dapat kuota berapa, nah bayar dulu visanya. Misalkan kita dapat 200.000 kuota, 200.000 orang itu harus bayar visa dulu.
Baik, baru diproses Pak Yandri. gitu bisanya. Pak Yandri, ini ada hal yang saya perlu klarifikasikan dengan Bapak. Menurut informasi dari BPKH bahwa dana haji berada di 33% perbankan syariah dan 67% berada di investasi syariah. Dalam kurung Betul. Surat Berharga Syariah Jadi Indonesia. begini, Mbak Anissa, Iya. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 itu mengamanahkan, itu kesepakatan DPR dan pemerintah. Itu pertama kita membentuk BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Berarti kan Badan Pengelola, memang uang haji itu dikelola secara syariah. Itu pun ada istimewa dari MUI, itu boleh. Nah, syaratnya apa? Syariah. Nah, kita ada penempatan di bank-bank syariah, ada bank muamalat. Nah, sekarang kan Bank Syariah Indonesia, karena sudah Ya. gabung dulu kan ada Sementara, BNI syariah dulu, Pak Mandiri Yandri. syariah. Kemudian ada juga sukuk syariah. Jadi nggak ada yang langsung dengan infrastruktur. Misalkan BPKH membangun tol, nggak ada. Nah, Misalkan BPKH membangun pelabuhan, yang nggak ada sama sekali. dari informasi yang beredar, Pak Yandri, Surat Berharga Syariah Negara ini bisa digunakan untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur. Sebenarnya itu yang menjadi pertanyaan masyarakat. Itu tidak mengganggu keuangan haji. Itu kan sudah masuk ranah APBN, ya kan? Tapi bahwa uang haji itu tetap liquid dan ada aman, itu seperti itu adanya. Karena begini, kalau uang haji itu tidak dikelola, Mbak Anissa, ini penting ya, didengarkan oleh seluruh anak bangsa. Kalau tidak dikelola, maka real biaya haji per orang itu di zaman sebelum pandemi itu 70 juta. Jadi tidak mengganggu dana haji yang dikumpulkan, Pak Yandri? Satu orang calon jamaah haji harus bayar 70 juta, bukan 34 juta. Jadi investasinya itu untuk biaya apa, Pak, sebenarnya? Dari kelola uang secara syariah tadi. Termasuk zaman pandemi ini sudah kita hitung, satu orang biayanya itu 86 juta. Baik, Pak Yandri. Kalau misalkan nggak ada pengelolaan keuangan haji secara syariah, ya nggak ada untungnya uang haji itu, nggak bisa membantu mensubsidi calon jamaah haji. Diinvestasikannya itu digunakan untuk apa, Pak? Kenapa? Uangnya diinvestasikan, kemudian hasil investasinya itu untuk apa? Ya tadi, jadi gini, makanya saya ulangi lagi. Biaya haji itu sebenarnya per orang kan 70 juta sebelum pandemi. Iya. Satu orang kan hanya bayar 34 juta rata-rata secara nasional. Artinya kalau Aceh semakin murah, kalau semakin ke timur semakin mahal. Mungkin ringnya itu 32 sampai 38 juta. Iya. Nah, mereka hanya bayar segitu. Sementara kebutuhan real cost, biaya yang harus yang dibayar itu sebesar 70 juta. 70 juta dikurangi 34 juta kan ada sekitar 36 juta yang disubsidi oleh hasil kelola keuangan haji secara syariah tadi, Mbak. Oke. Makanya nggak dibebankan lagi ke jamaah. Baik. Dari hasil keuntungan itu syariah tadi. Nah, itulah yang digunakan. Nah, maka artinya keuangan haji itu untungnya besar. Itu dari syariah itu. Dan risikonya insya Allah nggak ada. Karena tahun 2020 7,2 triliun keuntungannya. Baik. Dan ada juga yang belum berangkat dapat untung, ada melalui virtual account. Baik, jadi, Pak Yandri, yang dapat tadi dapat manfaat gitu loh. Iya baik, disebutkan bahwa ini dana haji diinvestasikan ke Surat Berharga Syariah Negara. Si Surat Berharga Syariah Negara itu digunakannya untuk apa ya, Pak ya? Oh, enggak detail. Kita dari laporan BPKH dan sudah diaudit BPK, semuanya tetap sehat, tetap aman, sangat liquid. Makanya kita kalau ada pembatalan kita minta kalau bagi calon jamaah haji yang mau ngambil uang boleh setoran lunasnya. Kalau mau diambil semua juga boleh, uangnya ada kok. Nah, kalau persoalan penggunaannya buat apa, ya itu udah tanggung jawab negara, tidak pada secara detail oleh BPKH. BPKH stop pada sukuk syariah, surat berharga syariah, karena dia wajib dengan syariah. Perjanjiannya itu, bagi hasilnya itu dengan syariah, ya kan? Kemudian juga bukan hanya itu aja, Pak, sukuk. Ada juga bank penempatan tadi dengan bank muamalat, itu juga ada keuntungan. Kemudian ada juga beli emas. Setahu saya berapa banyak emas dibeli oleh BPKH itu juga ada keuntungannya gitu. Nah, dari keuntungan-keuntungan tadi diakumulasi, dikembalikan lagi 100% untuk jamaah. Baik, Pak Yandri, ada satu isu lagi terkait dengan persoalan di Garuda Indonesia yang menjadi maskapai pemberangkatan haji. Ini juga disebut-sebut berpengaruh dengan pembatalan haji tahun ini. Oh, kita memang sudah rapat dengan pihak penerbangan Garuda, dengan Arab Saudi Airlines, dengan Menkes, Menkumham, Perhubungan, sudah semua kita ya.
Nah kalau persoalan perusahaan misalkan Garuda terganggu ya pastilah, karena kan setiap tahun yang paling banyak memberangkatkan itu pesawat Garuda dan jumlahnya lumayan. Saya ulangi lagi, misalkan biaya pesawat itu 29 juta, Mbak. Bayangkan dari 34 juta yang mereka bayar, 29 juta untuk tiket doang. Ditambah living cost kita kembalikan lagi 5 juta, berarti sudah 34 juta. Terus pemondokan sama makan mereka selama di sana, ya jadi ditanggung melalui keuntungan syariah tadi. Jadi benar-benar bermanfaat itu yang dikelola keuangan haji itu, dan insya Allah aman gitu loh. Baik, Pak Yandri, ini kan terkait Anda menantang debat Rizal Ramli. Ini Rizal Ramli kabarnya kan mengutus orang untuk mengatur dialog atau debat antara Pak Yandri dan Rizal Ramli. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, saya sekali lagi terbuka supaya nggak ada info yang menyesatkan. Kan begini, Mas Dapi, kan kasihan juga calon jamaah haji ini sudah lama menunggu batal, terus mendapatkan informasi yang tidak seragam, simpang siur, ya kan? Nah, di antara pendapat yang simpang siur itu pasti ada pendapat yang salah. Nah, saya sekali lagi sebagai yang diberikan amanah untuk menjadi Ketua Komisi 8, yang paham betul azam prinsip tentang haji ini perlu menjelaskan. Maka forum-forum debat, forum-forum dialog atau diskusi, ayo kita buka sehingga kesepahaman itu bisa kita capai kan. Lalu kita sama-sama menyelamatkan calon jamaah haji kita, bangsa kita sendiri ini. Jangan sampai persoalan haji ini menjadi politik pecah belah gitu. Saya nggak mau gitu loh. Baik, jadi siap ya untuk berdebat atau berdialog secara terbuka ya, Bang Yandri? Siap. Saya akan menyampaikan apa adanya. Baik. Terima kasih Bang Yandri. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan jemaah haji Indonesia ya, walaupun tidak berangkat tahun ini. Terima kasih. Selamat sore.